Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Galeria Podcast. Hari ini kita akan membawakan topik yang bikin kalian pengen dengerin sampai akhir. Jadi di sini kita hari ini mendatangkan 3 calon ketua IPM. Di sini akan membahas tentang 3 calon ketua IPM ya. Kira-kira kamu penasaran gak sih? Iya, aku penasaran banget kira-kira siapa ya? Jadi jangan di skip untuk video kali ini, tonton sampai akhir. Di sini kita akan membawakan banyak sekali topik-topik yang sangat hangat untuk didengar. Oke. Hari ini kita perkenalkan dulu tamu kita hari ini. Ayo, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Maulida Ramadiani dari kelas 10 MPLB 1, biasanya dipanggil Maulida. Oke, perkenalkan, nama saya Fitriana Estuning Budi Rahayu, biasa dipanggil Ana dari kelas 10 AKL. Perkenalkan, nama saya Revil Saventin dari kelas 10 AKL. Teman-teman biasa manggil saya Seven. Oke. Gimana sih kesan pesan kalian masuk di IPM tuh kira-kira tuh gimana? Kamu dulu. Sebenarnya kesan aku masuk IPM itu tuh seru ya, karena dari dulu, dari aku SMP juga udah sering ikut organisasi, jadi pengen nambah wawasan aja gitu. Kalau kamu Maul, apa coba? Kalau aku sendiri ya, jadi alasan aku masuk IPM ini karena dulu waktu SMP itu aku sama sekali nggak ikut organisasi, dan aku nyesel banget di situ. Dan pas masuk SMK Muhammadiyah Salaman nih, terus dengar kata ada Organisasi organisasi IPM. IPM tuh. Jadi aku tertarik nih, aku pengen daftar, aku pengen coba nih, aku pengen coba berorganisasi. Jadi ikut deh gitu. Nah, kalau kamu? Kalau aku kesannya di IPM itu ternyata IPM itu asik. Dan motivasi aku masuk IPM itu juga karena di SMP biasanya aku ikut organisasi. Terus di sini kalau nggak ikut tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Oh. Nah, jadi alasan kalian masuk di IPM itu apa? Coba kalian sebutin satu persatu. Motivasi apa yang bikin kalian tuh bisa masuk ke organisasi IPM di sini? Coba deh Maulida dulu. Apa ya? Tapi kalau aku ya lebih ke dari awal nyesel karena nggak ikut organisasi itu, makanya ikut. Terus pengen coba hal baru sih lebih tepatnya. Nah, kalau kamu Ana? Sama seperti Maulida, aku juga pengen nyoba hal-hal baru karena dulu kan di SMP aku bukan IPM ya, namanya dulu OSIS, jadi kayak pengen nyoba hal baru sama nambah wawasan gitu biar lebih tahu ini itu gitu. Ya kalau aku tuh kayak yang tadi aku sampaikan kan aku di SMP sering ikut organisasi. Kalau di sini nggak ikut tuh rasanya kayak ada yang kurang. Terus aku join IPM. Ini loh, kenapa kalian itu lebih milih IPM daripada organisasi yang lain? Kan organisasi di sini banyak. Ya kayak ada HW, ada Tapak Suci, ada yang lain juga gitu. Kenapa milihnya IPM? Mungkin karena di IPM itu kekeluargaannya lebih terjalin gitu. Mungkin kalau di organisasi-organisasi lain aku belum melihat yang seakrab organisasi IPM gitu. Kalau aku udah tertarik waktu MPLS. Jadi ngelihat kakak-kakak IPM-nya itu kayak, wah seru banget ya, mereka bisa akrab, bisa asik kayak gitu. Jadi kayak, wah aku harus join nih gitu. Lucu banget kakak-kakak IPM itu. Kalau aku sendiri karena IPM itu sama kayak OSIS. Dulu aku di SMP sering ikut organisasi OSIS. Jadi di SMK milih IPM karena IPM juga mirip kayak OSIS. Jadi gitu alasan kalian. Iya. Persiapan kalian untuk maju ke pemilihan, visi misi kalian tuh kira-kira apa? Ana dulu. Sebenarnya visi misi aku banyak, tapi aku mau spill poin-poinnya aja. Boleh. Jadi untuk visi aku itu tuh menjadikan IPM sebagai wadah untuk menambah wawasan dan juga bisa menambah prestasi di sekolah, dan tentunya bisa saling kayak menambah intinya itu tuh saling bisa merangkul satu sama lain gitu lah ya. Untuk misinya sendiri kayak ikut beberapa event, terus kayak kita mengembangkan program kerja yang bisa mengarah ke
yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan SMK Muhammadiyah Salaman juga dilandasi dengan sekolah beragama gitu ya. Bisa lanjut ke Stefan mungkin? Aku dulu ya. Iya, iya. Kalau visi misi aku itu visinya itu menjadikan SMK Muhammadiyah Salaman sebagai sekolah BNT. Apa itu BNT? BNT itu adalah bersih, nyaman, dan terbaik. Wah. Ya, misinya itu bersih. Sekolah ini memang sudah sangat bersih sekali. Saya selama di sini nggak pernah lihat ada sampah berserakan atau apa. Tapi menurut saya untuk tempat sampahnya itu masih kurang. Soalnya di depan kelas saya itu cok bau sampah gitu. Nah terus saya misinya itu pengen banyakin tempat sampah lagi. Terus nyaman. Dari bersih tadi kan kita bisa jadi rasa nyaman gitu loh tinggal di sini. Terus terbaik, aku pengen kalau siswi SMK Muhammadiyah Salamin itu yang punya talenta atau bakat gitu itu bisa menyalurkan gitu tanpa dia itu nggak usah insecure kayak aku kayak kok Ya, jadi ya bisa kurang good looking atau apa gitu. Terus Iya. ya tanpa memandang apapun gitu intinya gitu. ya jadi Ya, bisa itu punya aja. wadah gitu ya Iya. sebenarnya. Kalau aku sendiri, aku pengen jadiin IPM tuh sebagai wadah buat nampung aspirasi sama mungkin kayak pendapat-pendapat dari siswa-siswa SMK Muhammadiyah Salaman ya. Jadi kan IPM sama siswa-siswa SMK Muhammadiyah Salaman sama guru-gurunya juga tuh harus bisa sama-sama akrab. Kita satu keluarga di SMK Muhammadiyah Salaman, jadi kita ya berusaha terbaik sesuai mereka yang mau gitu. Biar mereka juga tuh kalau misalnya kita ada event, mereka juga tuh Ngerasa nyaman gitu. ya nyaman, terus ngerasa- mereka juga aktif gitu. Pengennya sih gitu. Terus pengen jadain anak-anak SMK Muhammadiyah Salam itu lebih kreatif lagi, terus ngembangin bakat dan minat yang mereka punya gitu. Hmm, Keren-keren juga ya misi-misi. iya ini. Nah, dari visi misi kalian tadi, Ya. gimana sih cara ngewujudinnya? Coba Oke, kalian bisa jelasin. mau lidah dulu ya. Oke. Aku tuh pengen jadiin SMK Muhammadiyah Salaman tuh tempat yang bebas sampah nih. Pengen nih ya, Iya, pengen. iya. Jadi yang kayak kalau misalnya sekarang kan mungkin beli minum pakai plastik. Nah, aku tuh pengen nanti tuh siswa-siswinya tuh bawa botol sendiri. Pernah kan tahu kan yang kayak Iya, gitu. pernah, Nah, pernah. kayak gitu. Jadi kita bisa ngurangin yang namanya sampah plastik itu. Karena tahu sendiri kan di Indonesia tuh udah banyak banget sampah plastik. Iya, Ya, sampai tahu kan, banyak bertebaran di banget. mana-mana. Nah, itu. Terus aku pengen ngadain lomba-lomba yang bisa bikin mereka tuh jadi lebih gimana ya? Pokoknya lebih aktif lagi. Terus bisa gimana ya? Pokoknya prestasi mereka tuh bakal lebih naik Meningkat. lagi gitu. Iya, lebih meningkat. Jadi anak-anak SMK Muhammadiyah Salaman tuh semuanya berprestasi gitu loh. Ya, terus kalau Ana, Kalau aku pengen bikin SMK Muhammadiyah Salaman itu tuh jauh lebih berkembang gitu loh. Karena kan biasanya kalau kita pikir-pikir biasanya itu tuh yang ikut lomba ini aja gitu kayak tanpa ada yang kepikiran oh aku pengen ikut itu. Jadi aku berharapnya semoga nanti PRIPM SMK Muhammadiyah Salaman bisa mengembangkan program kerja yang bisa mencangkum dan juga bisa mewadahi minat bakat siswanya. Jadi mereka tuh nggak malu lagi gitu loh kalau misalnya mau ikut lomba ini itu dan nanti bisa disalurkan juga gitu. Bisa lanjut ke Seven ya? Ya boleh. Kalau saya sih untuk mewujudkan visi misi saya itu pengen itu tadi menambah tempat sampah. Soalnya di sini tuh tempat sampahnya udah banyak tapi kayak masih kurang cok bau gitu. Terus untuk kenyamanan kan saya juga mau mengutamakan kenyamanan IPM juga. Saya pengennya kalau rapat itu kalau habis evaluasi kita lagi kegiatan di luar misal kelas meeting kita itu rapatnya nggak usah di dalam ruangan kan di sana itu panas kadang juga bau gitu kan. Saya juga pengen rapatnya di luar aja nggak apa-apa gitu. Terus untuk yang terbaik tadi ya itu mencari siswa-siswi yang ingin menyalurkan bakat tapi mereka itu malu kayak nggak Iya. berani bilang gitu nanti Iya. biar kita yang bilangin gitu.
udah gitu aja. Iya, kayak biar kita yang menyalurkan gitu loh. Jadi mereka itu nggak perlu merasa malu atau takut gitu. Jadi kita bisa mengembangkan program kerja yang dimana siswa-siswi SMK Muhammadiyah Salaman itu tuh nggak bakal merasa insecure dengan Ya, diri program mereka kita rata-rata gitu. sama ya. Iya, sama Iya, ini sama-sama ngembangin mirip ini kan. ya, sama-sama mengembangkan. Jadi sudah CS sekali ini. udah cocok ini. Aduh. Gimana cara kalian menjalin silaturahmi dengan salah satu organisasi lain, misalnya HW dan lainnya gitu? Seven? Iya, kalau dari saya, kalau sebelumnya ASP itu termasuk organisasi nggak sih ya? Ikut. Ikut. Iya. Kalau saya itu saya pengen kalau nanti di periode depan masih ada PKK, saya pengen PKK itu berkolaborasi sama itu ASP, Accounting Snack Plus, ya buat itu kayak kantin gitu kan. Iya. Terus nanti yang PKK itu bikin produk, terus nanti dititipin di sana gitu. Iya, karena kebetulan kita juga dari jurusan Jadi, akuntansi AKM, ya. akuntansi. Jadi berharapnya mereka bisa berkolaborasi. Maulida mungkin? Apa ya? Kalau aku mungkin cara kalau aku cara buat kerja sama organisasi lain ya tetap kerja sama sih ya kan, karena tetap saling gimana ya, saling membutuhkan. Jadi Iya. kayak nanti kan pas MPLS tetap ada HW juga yang Iya, ikut bantu iya. ya kan. Kalau aku sih intinya tetap sama-sama semua saling membutuhkan toh. Jadi kayak tetap jaga komunikasi aja kalau aku mungkin. Oh, iya ya. Gitu. Kalau Eh, kamu? Kalau menurut aku gimana sih caranya kita supaya bisa menjaga silaturahmi yang baik sama organisasi lain tuh lebih ke ngembangin rasa kepedulian aja sih. Karena ya sama seperti Maulida tadi, kalau MPLS kan kita pasti butuh yang namanya kayak organisasi PKS, mungkin untuk buat menertibkan dari segi parkir atau segi tempat duduknya atau gimana. Terus nanti kan juga ada yang namanya Tadabur Alam itu juga berkolaborasi sama HW ya. Jadi kayak yang pentingnya itu ada di kita tuh bisa menjalin rasa kebersamaan gitu. Selama kalian di SMK ini, ada nggak sih cerita yang lucu gitu selama di sini? Banyak. Banyak. Nah, coba ceritain. 1 atau 2 gitu. Apa ya, dari kalian dulu aja. Oke, Maulida. Kau Ada dulu, cerita? kau dulu. Ayo coba. Kalau cerita lucu banyak sih. Sampai lupa ya nah. Iya, sampai lupa kita lupa apa sering ya banget cerita soalnya. lucunya ya. Karena masuk di SMK Muhammadiyah Salaman itu seru banget, kayak kita bisa kenal sama orang-orang banyak, kayak kita tuh bener-bener ketemu sama orang-orang baru gitu loh. Nah, untuk cerita serunya itu, aku tuh pernah berangkat sekolah nih. Itu tuh jalan mau ke rumah, antara rumah aku sama sekolah kan lumayan jauh ya. Nah, kebetulan jalan mau ke rumah aku itu tuh belum diaspal gitu loh. Jadi jalannya tuh licin banget dan aku tuh pernah hampir kepleset di situ. Terus orang-orang yang di situ tuh kayak ngeliatin aku gitu loh. Nah, akunya tuh kan takut ya, namanya kayak diliatin, terus ban belakangku itu kepleset-pleset gitu. Ban belakangku tuh kepleset-pleset gitu. Jadi kayak aku sendiri takut, panik, kayak makin tak gas kan. Dan tahu gak, itu maksud aku langsung balik gitu, gitu langsung kan. Dan itu akhirnya aku jatuh dan gak sekolah lagi. Tapi ketika kamu jatuh itu ada yang bantuin nggak? Ada, tapi itu kayak malunya itu tuh cuman 30%, sisanya itu takutnya itu ada sekitar 20%, terus malunya itu ada 60%, sama rasa sakitnya tuh paling cuma 20-30%. Itu kayak aku malu banget gitu. Sampai dipresentasiin ya? Iya. Jadi bisa lanjut ke Maulida. Oke. Jadi ini baru-baru aja nih kemarin nih. Apa nih? Jadi kan kemarin itu aku tuh ada tugas PMR ya. Yeah. Ada tugas PMR suruh ke kampus 1 ngambil obat. Dah tuh pagi ngambil obat. Terus balik ke kampus 2. Terus
katanya PKS mau kumpul. Aku balik lagi ke kampus 1 nih. Iya. Terus habis itu udah balik lagi, udah selesai nih acara PKS-nya. Iya. Terus balik lagi, katanya katanya IPM ada rapat. Bolak-balik kayak gitu, terus nyampe ditanyain sama satpamnya gini, "Mbak, kamu tuh kemana sih kok bolak-balik terus gak jelas?" katanya gitu. Ya itu doang sih kalau kayaknya kayak dari kemarin-kemarin sih gitu. Kalau yang dulu-dulu udah lupa. Iya. Kalau Kebanyakan. Kalau aku sendiri sih apa ya, aku kayaknya nggak punya cerita lucu di sini, dulu garing-garing aja. Apa nah, kamu tahu Sawan itu apa yang lucu? Sering aku telat, tuh lupa. Iya, saya tuh sering telat. Bahkan tadi tuh saya juga telat kalau mau lihat, tapi nggak kelihatan ya ini. Ini Iya. ada cap telat. Tadi tuh saya telat. Soalnya dari rumah itu udah siang. Saya itu jam tidurnya itu berantakan karena mikirin ini. Dia kepikirannya bukan bisa Iya, tidur nih guys. dia berarti terlalu memikirkan ini sudah cocok sekali. Cocok ini. Ya ampun. Ya udah mungkin itu. Nggak ada yang lucu. Untuk Sekar punya pengalaman Cerita, lucu ya. nggak di sini? Kalau aku ya di sini itu apa ya? Ayo, Lupa banget aku. Ada nggak ini? Banyak sih ya, tapi aku lupa. Coba ceritain satu. Apa ya? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa? Lupa. Coba kamu dulu. Kalau aku sendiri sih, aku pernah berangkat telat. Jadi aku tuh bangun sekitar jam 6-an gitu. Iya. Jadi aku nyetrika baju kan. Iya. Habis itu aku lupa cabut Setrikanya. setrikanya. Jadi aku pulang sekolah sekitar jam 4 itu baru aku cabut. Hampir kebakar rumah. Dimarahin nggak? Enggak, posisinya tuh di rumah nggak ada orang. Jadi nggak ada yang nyabutin sama sekali itu. Iya. Kalau sekarang Ayo, Bentar, Sekar. ini masih mikir saking banyaknya terlalu kejadian banyak. lucu. Iya, terlalu banyak Apa ya? kenangan yang indah ya Sekar ya. Apa ya kira-kira? Nah, aku itu kan pernah bukunya Iya. itu hilang. Iya. Kirain itu ditumpuk. Aku pas jadwal bingung nyarinya. Iya. Terus aku sampai sekolahan, kirain ditumpuk kan. Ternyata enggak. Aku bingung kan. Terus Iya. sampai ke rumah lagi, aku cari lagi. Enggak ada. Terus hari keduanya aku cari, muter-muter di kelas kan. Iya. Dan ternyata ada di meja guru. Aku sampai pusing, udah nyari keliling-keliling, nggak ketemu kan. Ternyata cuma Berarti di kamu situ. kamu di prank sama bukunya. Iya, prank sama buku. Iya. Jadi sebenarnya sekolah di SMK Muhammadiyah Salaman itu banyak banget pengalaman serunya guys. Jadi sangat-sangat kita tuh sampai lupa sama cerita yang serunya itu ya. Kalau tiap hari seru terus. Nah, makanya itu. Jarang Jadi sedihnya guys. setiap hari itu pasti ada kejadian yang lucu. Iya, setiap hari ada aja gebrakannya. Iya, benar. Ini boleh cerita sedih nggak sih? Boleh. Curhat aja deh. cerita sedih Boleh. Aduh, mau pupuk sini sama saya. Aduh, boleh. Nanti aku peluk deh. Jadi pas itu kan aku kepilih buat jadi MC di Teva. Oh iya. Tahu nih anak tahu nih. Aku tahu. Terus aku tuh kan bisa dibilang bawa motornya belum benar, belum Iya. bisa nyebrang. Terus pas itu buru-buru nyebrang lah, jatuh, ketabrak. Habis itu tetap paksa sekolah kan, dijemput sama mobil sekolah nyampean. Iya. Udah di situ udah nahan sakit. Udah aku nggak apa-apa, aku mau sekolah, aku mau jadi MC soalnya gitu kan. Udah seneng banget karena aku pengen banget jadi MC sampai situ. Ternyata udah nyampe sekolah, dibela-belain nyampe sekolah. Iya, Kata gurunya gini, udah mbak, nggak apa-apa, nanti digantiin aja. Soalnya kamu kan lagi sakit. Aku udah bilang, nggak apa-apa bu, aku masih kuat. Nggak usah. Terus akhirnya yang digantiin Iya, plot twistnya yang menggantikan saya. Kasihan hati banget. terpotek. Iya guys, dia tuh Maulida itu sampai sekolah itu bener-bener sininya luka-luka gitu kan. Aku kayak nggak tega, terus aku kayak tanya, bu, itu Maulida kenapa? Jatuh dari motor mbak gitu. Terus aku kayak, ah, terus saya di sini suruh jadi apa?
gantiin Maulida ya gitu. Terus Maulida mukanya ekspresinya ke aku kayak mau nangis ya. Aku di situ sempet nangis tuh gara-gara bukan karena gara sakitnya, karena kayak ya Allah udah aku bela-belain ke sekolahan nahan sakit, malah nggak jadi MC. Terus abis itu kamu kemana? Habis itu aku disuruh pulang. Kita Kamu itu hati. pulangnya gimana, naik mobil lagi atau gimana itu? Kebetulan dijemput pas itu. Kirain dianterin. Enggak mungkin. Mungkin saya kan mau cerita pengalaman sedihnya Nah, nggak? lagi apa nih? Lagi apa? Lagi. Sedih yang gimana gitu. Ada nggak? Apa ya, cerita sedih nggak ada sih sebenarnya. Iya. Apa ya? Apa ya? Aku tanya Kita lupa. cerita sedih tuh ada. Ya, kita kalah main. Iya, kita kalah main. Kan Main pas itu apa? kan Main game ya. iya. Kita sering ikut lomba Kita kan sama sering ya. ikut turnamen kan. Terus kayak kita tuh sampai pernah nginep gitu di sekolahan, bela-belain nginep di sekolahan. Kayak bener-bener capek. Badannya rasanya kayak mau remuk gitu kan. Terus pas udah dibela-belain, satu langkah lagi gitu kan diberangkatin ke mana sih kan? Kemana ya, Surabaya Ke atau Jakarta Surabaya Saya ya, lupa. ke Surabaya gitu kan. Malah kalah karena kita rada miskom ya. Iya. Iya. Jadi kayak sedih banget, padahal itu tuh kayak suatu kesempatan besar buat kita karena hadiahnya juga lumayan besar Iya. ya. Oh, itu dibawa sama sekolah. Iya. Wih, keren. Dari SMP. Dari sini, dari SMK Muhammadiyah ini iya. ya. Kan dulu kan ada yang namanya lomba liga Iya. nasional gitu kan. Oh Iya. betul. Terus kita diikutin, kita udah berekspektasi besar tuh kayak semoga nanti bisa menang lah sampai ke Surabaya, lumayan hadiahnya gitu kan, sekalian jalan-jalan gitu kan pikirannya. Iya. Terus pas udah dibela-belain satu langkah lagi, bener-bener satu langkah, satu game lagi kita menang tuh bener-bener langsung mau diberangkatin, nyatanya malah kita kalah 1 poin ya Iya. sebenarnya. Dulu itu kita main game apa ya, Mobile Legends apa HOK itu? Iya, dulu tuh kita diikutin 2 game guys. Jadi ada game Mobile Legends dan juga ada game Honor of King. Jadi dua-duanya kita ikut. Kirain main FF. Bocil efek. Jadi Siapa tahu teman-teman kan yang kecil FF. kalau suka main e-sport Iya, bisa bisa masuk ke dikembangin sini. di sini. Bisa, Betul. bisa dikembangkan, nanti bisa ketemu kita juga, saya Iya, sama kita gitu. nih. Karena SMK Muhammadiyah Salaman itu tuh sangat mentoleransi dan juga sangat ingin Mendukung. menyalurkan Mendukung. mendukung Mendukung siswa, banget malahan. mendukung siswa-siswinya untuk berprestasi guys. Jadi kalau kalian misalnya ada yang suka e-sport, ada yang suka seni atau ada yang suka apapun itu, kayak kemarin pas Musalfest itu kan ada beberapa lomba ya. Iya. Nah, itu tuh bisa banget disalurin di sini guys. Jadi Apalagi SMK nyanyi-nyanyi ini itu. memfasilitasi. Iya, betul Jadi nggak banget. usah takut. Nah, buat Ana dan Seven, ini tanggapan kalian tentang kelas 12 itu apa? Kayak misal kita Oh, kelas ditantang. 12 gitu. Oke, sedikit cerita Iya, ya. kita emang ditantang sama kelas 12 ya Iya, buat separ sedikit ML ya. cerita. Sebenarnya kita itu tuh pas kelas 12 baru balik, itu tuh kita ditantang separ nih sama kelas 12. Yang tadi yang aku ceritain kayak mobil Legends Iya. tadi. Nah, kelas 12 itu tuh denger-denger cerita lah ya dari mulut ke mulut untuk kayak ini loh yang Juara gitu. juara kelas mid tuh kemarin tuh dari kelas 10 AKL. Karena kan kebetulan sebenarnya guys kita tuh mencetak rekor baru yang dimana tadinya itu tuh yang sering menang kayak DKV, pokoknya selain jurusan Iya, kita benar-benar. gitu loh. Nah tiba-tiba yang menang kita dengan poin 2-0, jadi kayak kita menang terus gitu loh. Nah pada akhirnya kelas 12 tuh ada yang kayak kepancing gitulah ya, kepancing terus kayak ngajak kita buat separ ML. Nah sebenarnya aku sama tim-tim aku tuh udah kayak ya udah setuju aja, karena kan berhubung kasihan ya, karena sebentar lagi juga mau lulus, jadi biar bisa ngelawan kita, bisa Ya, ngerasain tapi spar kita sama kita. belum ada waktu ya karena ini Iya, karena kita lagi padat juga jadwalnya, jadi untuk kelas 12 tungguin aja ya. Terus for your information, di AKL itu apa, Ana itu satu-satunya cewek yang ikut tim kita gitu. Iya, aku Yang lain satu-satunya itu cowok cewek. semua. Keren, keren. Terima kasih. Terus untuk pertandingannya itu kira-kira kapan? Untuk pertandingannya kita masih mikir jadwalnya, karena Udah dari padat aku sama Seven kan padat jadwalnya, terus dari kelas 12 nya juga
padat juga karena kan mereka habis pulang PKL. Jadi kayak kita tuh setiap ada waktu malah tabrakan gitu loh jamnya. Iya. Nah, dan nantinya itu untuk sedikit informasi, nantinya itu perlombaan kita juga akan di live-in. Ya insya Dan- Allah kalau jadi ya bakal Iya, di-live. bakal di live-in. Jadi kalian bakalan nonton nih gimana kira-kira game-game kita, match-match kita nanti seperti apa cara mainnya. Jangan lupa pokoknya tonton terus dan saksikan terus semua pantengin terus konten-konten juga. semua konten-konten SMK Muhammadiyah Salaman. Pas classmate kemarin itu kan Iya. kelasku kan juga ML. Iya. Nah itu kan akhirnya ngelawan kalian kan itu. Iya. Dan kelasku kalah. Iya. Jadinya itu juara 2, yang kalian kan juara Iya. 1. Sebenarnya kalau yang di cafe itu tuh tadinya ngelawan kita tuh mereka kayak udah mau pasrah duluan Di gitu. kafe berapa sih saya Di lupa. cafe 2 Oh, ya iya, kan iya, ya. yang Tadinya itu. pas mau ngelawan kita tuh kayak mereka mukanya udah lesu gitu loh. Iya, udah nggak Bahkan mau. kan sebenarnya kita tuh harus ngelawan dari kelas MPLB dulu. Hmm. Tapi MPLB pas tahu lawannya kita tuh mereka langsung kayak nyerah gitu loh, kayak udahlah aku gak mau ngelawan kalian gitu, aku gak mau ngelawan kalian, aku pulang aja gitu. Terus akhirnya kita jadinya ngelawan kelas berapa ya? Di kafenya Di cafe sekarang berapa aku itu? di cafe cafe 2. dua. Iya, di kafe 2 Di cafe 2 sama kelas sama di kafe satu lagi di kafe enggak cuma itu doang ya kayaknya. sama di cafe 1. Tiga enggak sih yang Juara ranking. 3 iya, Oh iya, sama sama di di cafe cafe 1. Jadi kayak alhamdulillah kalau classmate antar kelas kita tuh masih bisa meraih juara ya Seven ya. Iya padahal kita juga cuma belajar ya pas mau lomba itu aja ya. Iya. Tapi Jadi- kan kalian bisa gitu. Iya. Berharapnya semoga nanti bisa lebih berkembang lagi, mungkin bisa ke tingkat kota atau tingkat provinsi atau mungkin nasional gitu ya. Ya Allah, amin, 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 amin. Ya Allah. Back to topic ya. Ya. Gambaran kalian pas jadi ketum itu gimana? Gambaran kedepannya itu loh. Gimana nih? Coba, gimana? coba. Siapa dulu? Ayo, ayo. Kalau gambaran aku untuk organisasi IPM sendiri sih aku tuh mau organisasi IPM itu jadi organisasi yang bersih. Maksudnya bersih itu di dalam organisasi itu nggak ada organisasi lain, misal kayak circle-circlean gitu. Iya. Iya. Ya karena itu kan sering terjadi banget dalam Iya. organisasi ada circle-circlean. Terus dari kenyamanan yang tadi itu aku maunya kalau rapat habis kita lakuin hal-hal yang bikin Padat, ya, ya, bikin yang- keringetan. ya itu nggak usah di dalam ruangan nggak apa-apa, di luar nggak apa-apa, asalkan pas nggak ada pas udah selesai kegiatan belajar mengajarnya gitu. Iya. Terus apalagi tadi yang terbaik kan aku pengen kalau nanti periode aku organisasi IPM itu jadi organisasi yang baik dan terbaik dari yang lainnya gitu. Wih, Keren ya banget ini. sih. Aku dulu Ayo. apa kamu dulu? Ya, kamu dulu aja. Oke. Sebenarnya gambaran aku tentang IPM ke depannya, aku berharap semoga organisasi IPM itu bisa menyalurkan bakat minat siswanya, kayak kita tuh bisa membantu mereka gitu loh untuk menyalurkan bakat mereka tanpa kayak mereka tuh merasa takut atau insecure sama Ya, diri kayak mereka yang tadi sendiri. ya, ya. Iya. Terus gak cuman itu, aku juga sama kayak Seven sebenarnya pengen di dalam organisasi itu tuh Jadi kita semuanya circle. keluarga gitu, kita semuanya keluarga, kita semuanya teman, dan kita tuh nggak ada yang namanya kamu temenan sama itu berarti bukan teman aku gitu, nggak ada. Jadi kita meskipun dari kelas 10, 11, 12 kan organisasi IPM itu campur ya, Iya. dari kelas 10, 11, 12 tuh kayak kita merangkul sesama anggotanya, jadi Hmm. kita semua tuh keluarga Ya gitu. nggak ada senioritas atau apa gitu ya. Iya, iya, bener. Yuk kalau Apa mau nih? Lida gimana? Kalau aku pengennya nanti kalau misalnya aku jadi ketum, Ya. aku pengen ini peraturan-peraturan yang ada di SMK Muhammadiyah Salaman itu tuh Ditaati. Apa? lebih berlaku lagi. Oh, paham, Contohnya paham. pakai brush, pada pakai brush gini. Pakai ya tapi di kelas ya, di kelas. Iya. Oke, terus ada lagi buat ngembangin lagi potensi yang dimiliki sama siswa-siswa SMK Muhammadiyah Salaman. Kayak Iya. tadi ada yang suka Main game, sport, ada yang iya. suka seni, ada yang Iya. suka nyanyi. Itu kan udah didukung sama Iya. sekolah juga, udah difasilitasi juga. Jadi ya lebih berkembang lagi lah. Iya guys, sebenarnya dari ketiga kita itu tuh saling bersangkutan gitu. Iya, Jadi sebenarnya. jadi kita Hampir sendiri, sama malahan ya. iya, kita sendiri tuh kayak
kaget ya sebenarnya pas Iya. kita tiba-tiba kepilih gitu kan 3. Gak Iya. expect. Iya, tadinya tuh kita Mereka kayak itu sampai nangis loh mereka berdua kalau aku enggak. Oke. aja ya Seven ya, mohon maaf. Jadi sebenarnya tuh kita tuh kaget ya mau kayak tadinya tuh kita masuk 15 bakal formatur aja itu udah seneng gitu. Terus tiba-tiba malah dicalonin jadi ketua umum gitu, kayak Kaget banget. kaget banget, kayak shock. Terus kayak kita banyak overthinking gitu, nanti ke depannya gimana ya gitu. Terus kita lama-lama kok nangis ya, kayak terharu gitu. Tapi terus diingetin lagi sama kakak-kakaknya kayak Iya. tenang masih ada kita Tenang, gitu. ada Kita masih di kita. gimana ya? Kalian masih Dirangkul punya lah. kita, iya kayak kalian masih punya kita. Kalian tuh kalau ada apa-apa cerita. Kayak aku di situ benar-benar merasa kayak aku tuh punya keluarga baru gitu Tapi di tetap Iya. nangis mereka. Iya. Kayak aku tuh bener-bener. Jadi guys, sedikit informasi buat kalian, di organisasi IPM itu tuh bener-bener ngerangkul banget. Bahkan ya, setiap kita ada satu orang punya masalah, kayak semuanya tuh ikut merasakan gitu. Jadi kayak pas kita nangis tuh bener-bener kita ditenangin, bener-bener Iya ditenangin guys. banget. Kayak ya itu tadi yang bikin aku pengen join di IPM tuh karena rasa kekeluargaannya besar. Bahkan aku juga bisa dapet kakak loh, seorang kakak kayak aku anak pertama nih. Iya, Jadi betul. kayak Siapa kamu? iya, Siapa? Siapa? aku anak pertama. Iya, kakakmu Kakak siapa? Maksudnya, maksudnya kan kakak-kakaknya kakak-kakak Oh, IPM iya. ya Oh, kan? gitu. Aku kan aja kayak nganggap dia udah kakak aku, jadi kayak aku jadi Iya. punya banyak pengalaman, aku bisa banyak tanya-tanya. Iya. Terus aku kayak aku lagi bingung nih, ini gimana, aku nanya sama mereka gitu, mereka bersedia buat Iya. aku gitu. Kita Aku suka banget ya. Selalu ada ya? Iya. Jadi setiap kita punya masalah nanti kita dikasih solusi. Iya. Pas kalian tahu kalau kalian itu calonnya, kalian itu ada rasa takut nggak sih? Kalau aku sih takut banget sih, soalnya nggak pernah berekspek mau jadi ketua IPM. Sama aku juga ada. Sebenarnya kalau dibilang rasa takut ada, tapi kan kita harus berani. Yang Nah. namanya kita tuh harus mencoba hal-hal baru, jadi kita harus benar-benar berani, harus benar-benar Yakin? hilangkan semua rasa takut, rasa cemas kalian, karena ya itu tadi di IPM itu tuh rasa kekeluargaannya itu bagus banget. Jadi kita benar-benar bisa dirangkul, kita nggak usah takut lagi yang namanya nanti bakal diginiin lah, digituin lah, karena kita selalu ada untukmu gitu. Tapi masih takut deh ya. Iya, sebenarnya masih takut guys. Ada mau? Coba mau gimana? Kalau aku ya jujur takut banget mungkin. Takut banget ya. Iya karena nggak expect aja kalau misalnya tiba-tiba jadi ketum, tapi ya it's okay lah. Apa salahnya mencoba Nah, ya? betul. Iya, mencoba hal baru. Sangat-sangat wow. Kalian nih sebagai calon ketua IPM yang baru, gimana sih cara kalian untuk mewujudkan pelajar kreatif SMK Muhammadiyah ini? Mungkin dari Maulida. Jadi mau tidak dulu ya. Ya gitu. Iya, mungkin dari Maulida dulu, monggo. Kreatif nih ya, kreatif. Kalau aku sendiri, karena setiap orang tuh punya potensi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kataku mah nekunin apa yang mereka suka. Karena kalau misalnya mereka suka, pasti mereka tuh langsung kayak aku pengen lebih jadi Semangat. ini. Iya, lebih semangat juga kan Iya. jadinya kayak kalau misalnya nih aku nggak pintar MTK, terus malah masuk jurusannya MTK terus gitu. Jadi kayak aduh aku pusing, aku nggak bisa gitu kan, pasti kayak aduh udahlah aku nggak bisa, aku pasrah, nggak semangat gitu kan. Nah, jadi kalau aku sendiri pengen semua murid di SMK Muhammadiyah Salaman ini tuh ngembangin potensi yang mereka punya. Oke. Jadi kayak mewadahi hobi dan minat mereka kan? Ya, ya hampir kayak gitu. Oke. dulu ya, Nak, dulu. Iya. Nah, rebutan yuk, jadi yuk. Monggo Pak Ketum. Kalau dari aku untuk merealisasikan kreatif itu kan apa gimana tadi pertanyaannya itu? Untuk merealisasikan pelajar kreatif, pelajar so, kreatif. Kan anak-anak itu sering banget main gadget kan, main game gitu. Aku kayak pengennya kayak mereka itu main game itu nggak hanya untuk senang-senang tapi juga untuk prestasi. Mereka ikut event-event kayak kita ya, nah, ya Jadi kayak mereka supaya bisa mereka bisa apa ya, bisa lebih menjadi mahir lagi. bisa gitu. berprestasi Iya. gitu dalam bidang game atau apa.
mungkin editor juga bisa gitu. Ya jadi Iya. main HP tapi nggak. Iya, main HP tapi berguna. Ya, betul-betul. Manfaatnya Iya. gitu. Ya mungkin udah itu. Giliran Nana. Nah, Mami. Ah, aku sendiri untuk merealisasikan pelajar kreatif tuh gini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat setiap siswa itu tuh pasti memiliki kreativitasnya masing-masing. Kayak entah mereka punya bakat di bidang seni, entah mereka punya bakat di olahraga. Karena kan kayak aku tuh ngelihat dari beberapa bulan yang lalu kita tuh sering banget bikin event nih. Kita bikin event yang di situ tuh kayak siswa-siswi SMK Muhammadiyah Salaman tuh menunjukkan tuh kalau mereka tuh punya kelebihan di sini. Kayak yang kita itu ya Seven ya, kayak kita tuh ikut e-sport gitu. Nah, aku tuh kayak pengen bikin sebuah komunitas yang dimana komunitas itu tuh bisa mencakup dari beberapa bakat dan minat siswa-siswi SMK Muhammadiyah Salaman, seperti mungkin nanti ada komunitas e-sport, ada komunitas seni, ada komunitas olahraga, dan nantinya tuh mungkin dari PRIPM sendiri tuh bisa membantu di bidangnya masing-masing. Kayak misalnya kita pinter di e-sport, Iya, nanti kita kita bisa bakal bantu. Iya, jadi kayak kita tuh bakal ngasih ruang tersendiri untuk para siswa-siswinya supaya mereka tuh bisa meyakinkan diri mereka kalau aku tuh bisa, aku tuh mampu. Jadi kayak mereka tuh nggak merasa minder. Kayak biasanya kan kalau aku lihat-lihat biasanya tuh yang sering ikut lomba ini ya ini terus, kayak semisal ya aku jadi MC, terus yang jadi MC itu aku terus, kayak Maulida nggak pernah, ini nggak pernah gitu loh. Jadi aku tuh pengennya nanti semuanya itu tuh bisa mencoba gitu ya, Sama rata gitu ya ya. sama rata. Jadi nggak ada yang merasa minder, nggak ada yang merasa insecure sama dirinya. Jadi mereka bisa menunjukkan kalau mereka tuh mampu gitu. Iya, jadi ya gitu guys. Ya, keren nih. Di periode ini kan kita mengambil tema Muhammadiyah berkemajuan. Gimana cara kalian untuk merealisasikan hal tersebut gitu? Anak-anak. Hal tersebut seperti yang sudah kita tahu, pas kemarin itu tuh kita ada acara guys, kita ada acara yang namanya Musran ya. Iya. Ya, acara itu tuh kita mengambil tema yang namanya tuh pakem. Apa itu pakem? Ada yang tahu nggak apa itu pakem? Ya kemarin itu pelajar. Pelajaran Apa ya? Pelajar. kreatif. Jadi Kreatif. pakem itu Musal berkemajuan. ya pelajar kreatif musal berkemajuan. Di situ tuh kita benar-benar dikasih materi-materi yang baru, benar-benar dikasih pengalaman-pengalaman baru, dan juga kayak dikasih beberapa hal yang nantinya bisa berguna untuk periode depan. Jadi untuk merealisasikan untuk merealisasikan Musal berkemajuan. iya musal berkemajuan itu tuh caranya mudah. Mudah katanya. Iya, mudah dengan cara menggali minat dan bakatnya tadi itu. Menggali potensinya. Iya, menggali ya. potensinya. Iya, jadi kayak supaya musal bisa berkemajuan itu pasti kita juga menyangkut pautkan dengan siswanya ya. Karena mungkin di sini siswa-siswinya masih pemalu, kayak introvert seperti aku ini. Jadi mungkin nanti kedepannya kita bisa membuat mereka jauh lebih percaya diri supaya musal itu bisa lebih maju lagi. Oke, lanjut ke kamu. Iya sih, aku setuju banget sama Ana ya. Iya. Karena kita ya saya karena aku sendiri tuh pengen Musal tuh terkenal karena murid-muridnya berprestasi gitu. Karena mereka punya gimana ya? Di dalam diri, ya mereka punya potensi sendiri-sendiri. Jadi mereka bakal keluarin potensi itu harusnya. Biar mereka pede lah, pokoknya mereka harus percaya mereka tuh bisa gitu. Siapa nih? Aku sih nggak ada, udah dibicarain mereka semua soal ini. Ya gitu caranya Maaf ya, kan yang Seven, mereka bicarakan, Iya. menggali potensi gitu. Ya karena sebenarnya tuh setiap siswa itu tuh pasti punya bakat mereka sendiri-sendiri guys. Pasti mereka tuh pengen juga berprestasi di sekolah, pengen juga dibanggain sama gurunya, pengen juga dibanggain sama orang tuanya. Kayak di aku sendiri tuh kadang kayak pengen kayak ayah ibu aku tuh pengen dibanggain sama kalian. Jadi aku kadang pengen bisa maju gitu loh. Kayak sedih aja gitu kalau misalnya ngelihat wah orang lain bisa setinggi ini, aku masih mencapai tujuannya itu belum jelas, belum mateng gitu. Kayak
aku berharapnya mungkin nantinya itu di Musal itu bisa ada cara-cara untuk kita tuh bisa lebih percaya diri dengan apa yang kita punya gitu. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, pasti kalian punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah, misal komunikasi di dalam organisasi atau bahkan di luar organisasi. Gimana tuh cara kalian buat nyelesain masalah tersebut? Mas siapa dulu? Daripada rebutan lagi. Kalian dulu aja lah. Mau Lida silahkan. Oke, aku dulu ya. Iya, monggo. Kalau aku sendiri sih, ini apa nih? Komunikasi ya? Iya, miskom. Oke. Miskomunikasi. Kalau aku sendiri biasanya ya, kalau miskomunikasi itu terjadi karena ada yang lagi nggak baik-baik aja. Mulai kan komunikasi lagi nggak baik-baik aja, kayak mereka tuh jangan pernah masukin masalah pribadi ke masalah organisasi. Iya, benar. Jadi harus profesional ya. Yap, Iya. harus profesional banget. Karena kayak, duh aku lagi punya masalah nih sama ini nih. Aku nggak mau ngomong sama dia. Lah organisasinya gimana? Nah, iya. Kan? Tapi kalau ada acara, aduh aku lagi butuh dia. Kamu minta tolong dong omongin ke dia Iya. gini-gini. Alah malah ngeribetin temennya kan. Iya, benar-benar. Nah, pokoknya harus jaga komunikasi yang pertama. Terus kalau misalnya itu udah terjadi, sebagai ketua umum harus bisa nyelesain masalah itu tuh kayak kita Iya. dengerin masalahnya awalnya tuh apa, terus kita temuin keduanya. Iya. Temuin keduanya kayak, kamu sebenarnya ada masalah apa nih sama ini, kita lingkup lah bareng-bareng, kayak kita selesain bareng-bareng. Kalau misalnya udah tahu nih masalah awalnya tuh apa, cari solusinya. Kalau udah ketemu, coba kamu maafan dulu, kita coba nih dalam seminggu lihat perkembangannya, mereka udah akur lagi atau belum nih. Kalau misalnya belum, kita cari solusi lain dan temuin mereka lagi, kayak kamu kenapa sih, masalah kemarin katanya udah, kayak kan Kok udah masih, minta iya. maaf gitu kan, Kayak kenapa masih diungkit-ungkit lagi, Ya, masih diini betul. lagi. Kalau dari aku itu aja sih. Mau Seven dulu atau aku dulu? Kamu dulu deh. Ini kalau bisa topik loh. Iya lah. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah miskomunikasi, sama seperti yang tadi mau Lida bicarakan, miskomunikasi itu tuh awalnya dari seseorang yang punya problem. Ya tentunya setiap orang punya problem ya, entah itu problemnya tentang percintaan, entah itu problemnya tentang pertemanan, atau segi keluarga juga bisa berpengaruh. Jadi kalau menurut aku, kalian jangan membawa masalah kalian ke dalam sebuah organisasi. Semisal kalian punya masalah sama satu orang, selesaikan baik-baik dengan orang tersebut. Jadi kayak kalian datangi orang itu terus bilang, aku minta maaf ya sebelumnya, aku punya salah apa sama kamu, aku nggak tahu masalahnya. Kan tuh ya udah tulus aja minta maaf sama dia biar masalah tersebut tuh cepat selesai. Kalau semisalnya masih nggak mempan, nanti kalian bisa minta tolong nih, kayak ke KSB itu kalian bisa minta Iya, tolong. boleh. Ya boleh minta tolong. Nanti kayak misalnya kan KSB yang sekarang tuh ada Kak Abi, ada Kak Irgi, ada juga Kak Adi. Nanti kan bisa minta tolong gitu, kayak Kak Irgi aku punya masalah sama ini nih, bisa tolong minta solusi nggak? Jadi kalian tuh nggak usah sungkan untuk meminta solusi kepada seseorang. Tapi dalam satu harus diingat ya, yakinkan diri kalian kalau orang tersebut tuh bisa dipercaya. Karena terkadang musuh itu tuh bisa aja ada di dalam selimut ya. Iya. Jadi siapapun bisa jadi musuh, siapapun bisa jadi teman. Jadi kalian tuh harus pinter-pinter milih teman, pinter-pinter milih orang yang bisa kalian percaya. Jadi untuk miskomunikasi, aku sendiri menyelesaikannya itu tuh kita harus saling percaya sama orang. Kita harus saling percaya sama orang, kita harus membesarkan rasa profesionalitas di dalam diri kita. Kayak meskipun aku punya masalah sama dia, dalam organisasi kita nggak punya masalah gitu, kita nggak punya masalah, kita harus berkomunikasi baik sama dia. Dan saran dari aku, kalau kalian punya masalah itu selesain baik-baik, kayak kalian ngomongnya lembut. Kalau kalian nggak bisa Soft spoken lembut, abis ya. iya. Kayak aku kan soft spoken. Kalau kalian nggak bisa ngomong lembut, itu nanti kalau merekanya masih kayak membantah, kayak misalnya apa sih aku rak deh masalah rokoe ngono. Nah kayak kalian rada naikin juga nada bicara kalian. Jadi kayak jangan takut gitu loh, jangan takut. Ketika kalian memiliki seorang lawan tapi dia nggak mau diselesain baik-baik, kan lawan juga dia,
jangan takut. Pokoknya intinya kalau misalnya dia bilang kayak gitu, kalian sepadanilah, seimbangin. Kayak, yo aku ki arek ngampuke masalahku mbok coba ngene to. Kowe ki sing iso diatur to, sing iso alon-alon nek nyelesaike masalah gitu. Jadi ya gitulah intinya kalau misalnya mau menjaga komunikasi yang baik tuh pentingnya rasa profesionalitas tersebut. Jujur aku dari tadi tuh nge-freeze bingung. Gak fokus, baru pertama kali ini ikut podcast dan yang pertanyaannya kan tadi gimana caranya menganu miskom. Iya. Jadi Gimana ya? Aku malah nggak tahu miskom itu apa. Maaf. Miskom itu miskomunikasi kan? iya. Gimana ya? Jadi gini loh Seven. Iya. Maaf aku nge-freeze ini. Iya. Kan tadi ada yang namanya problem solving. Problem solving itu tuh adalah salah satu cara di mana kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut dan bisa mendapatkan solusi untuk masalah tersebut gitu. Jadi solusi iya, buat apa? jadi, Miskom gitu. Solusi buat miskom tuh gimana sih menurut pendapat kamu pribadi kayak mungkin aku harus nemu ini 2 orang ini kenapa miskom terus gitu, harus ditemuin mereka punya masalah apa gitu. Kalau dari aku sih saling mendengarkan aja. Soalnya kalau udah mendengarkan kan nanti ya tau lah gimana sih biar nggak miss gitu komunikasinya. Maaf aku nggak bisa nganu soalnya udah nge-freeze ini dari tadi ini. Yang tenang saya Nggak apa-apa. Nah, gimana nih tanggapan kalian kalau misal ada yang kurang suka sama kita-kita ini? Kayak misal kurang suka sama diri sendiri gitu, terus tanggapan kalian itu gimana? Aku apa kamu? Seven dulu nggak Seven sih? dulu. Ya, sama dulu aja. Daripada dia miskom. Kalau dari aku sih kalau ada yang nggak suka ya udah biarin aja. Iya. Orang mereka nggak ikut ngurusin hidup kita gitu. Mereka Iya. cuma bisa ngomong doang gitu. Iya. Ya gitu aja sih. Gak usah dipikir kalau ada yang nggak suka. Jadi kayak bodo amat gitu aja Ya ya kan? bodo amat. Ya kalau dari aku sama seperti tadi Seven, bodo amat aja gitu sama mereka karena kan pandangan orang tentang diri kita itu tuh beda-beda Beda, gitu. iya, Ada benar. orang yang misal menilai aku anak tuh gini, anak tuh baik gini. Ada juga yang nggak suka sama aku, pasti mereka akan memandangnya aku tuh kayak misal anaknya ngene loh, anaknya ngono loh. Jadi kayak aku kayak sebagai diri aku sendiri kalau misalnya menanggapi orang yang nggak suka sama aku cukup diemin aja. Tapi kalau memang udah parah kalian temuin orang tersebut, pertanyakan baik-baik apa yang membuat mereka nggak suka sama diri kita. Jadi Ya biar kita improve kita ya. iya, jadi kayak gimana ya, kalau semisalnya diibaratin aja gini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu kan menganggap Nabi itu baik, Nabi itu orang yang soleh. Nah, tapi kalau Orang yang menurut nggak suka. pandangan orang yang nggak suka sama agama Islam, mereka pasti bakal ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Ya nggak sih? Iya. Iya. Jadi kayak Nabi Muhammad aja yang seorang nabi boy, Nabi boy. yang seorang nabi aja tuh banyak yang nggak suka, apalagi kita yang cuma manusia gitu, Iya, manusia biasa yang banyak kesalahannya gitu kan ya. Jadi seperti itu aja. Lanjut. Yuk, mau yuk. Kalau dari aku, bentar masih mau. Kalau setiap manusia itu tempatnya salah ya, tempatnya salah. Terus kita itu yang ngerti diri kita tuh kita sendiri loh sebenarnya, bukan orang lain. Dan kalau misalnya kamu banyak yang nggak suka, kamu tuh harus lebih gimana ya? Oh ya, kamu harus lebih membanggakan diri kamu sendiri. Iya. Malah lebih kayak, oh lihat aja nih kedepannya aku bakal Iya. bisa lebih Jadi kayak pembalasan, nggak balas juga sih nggak sebenarnya, tapi balas. kayak kita tuh Membuktikan. Iya, menunjukkan kalau kita membuktikan. tuh bisa gitu. nggak perlu banyak omong kayak Mereka nanti ujungnya malah debat. Iya, Debat. iya, Belum waktunya benar-benar. debat udah debat nih. belum waktunya debat ya teman-teman. Ini Ya udah debat. ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang ngomongin kayak gitu juga, kalian introspeksi dulu, siapa tahu itu benar kan. Iya. Introspeksi diri sendiri. apa aku salah, tapi nggak boleh nyampe kamu itu bikin down kamu ya. Iya, kayak Apa aku salah ya, oh ya udah berarti nanti aku harus lebih kedepannya baik aku harus lebih baik lagi. Iya, Aku harus jadi aku harus lebih bagus dari yang sekarang. Iya, jadi kita harus tuh bikin menjadikan upgrade diri. menjadikan sebuah ujaran kebencian itu sebagai motivasi untuk diri kita lebih baik ke depannya gitu. Untuk kalian nih, gimana cara untuk meyakinkan anggota PRSMK Muhammadiyah Salaman untuk naik ke tingkat cabang atau daerah? Mungkin Seven dulu supaya nggak Iya. kehabisan nganu. Nanti kamu nge-freeze lagi. Iya, nanti kamu nge-freeze Iya. lagi. Oke. Meyakinkan
gimana tadi? Cara meyakinkan anggota PR IPM ya biar ikut ke supaya PC gitu. ya Iya, bisa betul. menyalurkan organisasi lebih dari tingkat ranting gitu. Oh ya, ya bilang kalau di PC itu mungkin lebih asik, mungkin kegiatannya juga lebih banyak ya kan. Iya. Iya. Dan di sana juga gimana ya, di sini kita itu masih paling bawah kan di ranting, supaya kita bisa lebih upgrade gitu kita ke Iya. cabang. Kalau bisa sampai ke mana itu yang paling tinggi, pusat lah. Iya, pusat. Pusat. Sampai Langsung pusat ya kak. Iya, iya. Oh, mau ya? Boleh sih, tapi kalau ke atas sana itu nanti dapat gini nggak sih? Dapat nggak? Aduh kok masih gini sih. Waduh, dapat apa tuh? Nggak apa-apa gini. Ah, Dapat gini kan Iya, dikit. Ya dapat gini, betul dapat gini. ini teman-teman. Jadi Ya udah, itu anak coba. kalau dari aku mungkin cara meyakinkan teman-teman supaya bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi itu yaitu seperti kita meyakinkan mereka, kamu masih mau mendapatkan hal yang lebih enggak nih, kayak misalnya oh aku ngerasa kurang nih di tingkat ranting, kayak aku belum tahu ini itu, nanti mungkin coba di tingkat yang lebih atasnya lagi, siapa tahu aku bisa terus-terusan gitu, bisa lebih tahu ini itu gitu ya, kayak ya pokoknya kita tuh ngasih tahu teman-teman, oh di tingkat yang ini tuh gini seru, kamu bisa dapat motivasi banyak, kamu bisa dapat pengalaman yang lebih banyak gitu ya, gitu sih. Ya, aku setuju sih sama Ana. Iya. Kayak kalau misalnya kita mau, biasanya manusia tuh pengennya tuh yang lebih ya. Kak? Iya, betul. Itu namanya manusia. Iya. Jadi ya kita yakin dulu ke diri sendiri sih. Aku Iya. bisa nyampe sana gitu. Baru yakinin orang lain. Mm-mm. Kayak kita yakinin mereka, kita bisa nih. Ayo lebih baik lagi, upgrade. Kita bisa nyampe, pokoknya lebih dari sekarang kita bisa lebih maju. Kan Iya. ini Musal berkemajuan ya. Iya, Organisasinya juga Iya. harus lebih maju lagi. Iya. Dan kita harus, pokoknya biasanya kan kita ngadain evaluasi tuh. ya Kalau pas evaluasi itu kita bisa ambil saling. evaluasi itu buat upgrade jadi lebih Iya, baik. jadi kita setiap evaluasi itu bisa sharing gitu ya, Iya. sharing-sharing cerita lah. Misal kalau misalnya ada yang udah sampai di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, bisa tuh sharing-sharing sama kita. Siapa tahu nanti kita jadi pengen kayak mereka gitu, karena kan namanya manusia tuh karena pinginan gitu ya. Iya, Ibaratnya kalau bahasa benar. Jawanya kayak pinginan, mohon maaf ya, kita orang Juga Jawa kepinginan, jadi aku kepengen gini. Tidak pengen begini ya, Iya. gini. pengen gini ya teman-teman. Jadi ya gitu, kalau misalnya kalian pengen dapat yang lebih, ya tingkatin diri kalian buat jadi yang lebih itu gitu teman-teman. Harus pede Harus sih pede, kuncinya. Nah, harus iya sih, berani benar. gitu, berani mencoba hal baru. Yap. Iya. Dan Buat kalian sebagai calon IPM, ketua IPM baru nih, gimana, apa yang membuat kalian tuh pantas dipilih sebagai calon ketua IPM baru ini? Ayo coba-coba. Ini ya, izin menjawab. Kalau semisalnya saya tidak merasa pantas untuk menjadi calon ketua umum, tidak akan mungkin saya masih berdiri di sini dan tidak mengundurkan diri. Terima kasih. Monggo. Kalau saya pribadi ya, jujur sebenarnya kayak dari awal tuh nggak expect mau dipilih jadi ketum, ya ampun. Iya. Jadi kayak layak atau nggak layaknya saya itu bukan saya yang mandang ya, Iya. pasti orang lain Pasti yang orang lain. mikir. Ya kalau buat nanti yang buat milih-milih nih ya ikuti aja kata hati ya, lihat Iya. orangnya juga ya, Iya. kayak mereka Kayak kalian pantas bisa atau enggak, kan mereka yang melihat di menilai sini gitu ya, kan. di kanan saya dan juga di kiri saya itu Di mereka tengah-tengah saya mereka orang berbakat semua ya guys. Jadi kalian bisa melihat sesuai isi hati kalian. Kalian bisa menilai lah masing-masing dari kita, dan ikuti isi hati kalian. Jangan kayak kalian ngikutin omongan teman Temen kalian. Iya, kalau misalnya teman kalian ada yang bilang pilih iki wae, iki ngene, iki ngono, ya kalian nggak usah ikutin kata mereka. Kayak kalian sesuai sama isi hati kalian aja. Kalian merasa Seven cocok, ya udah kalian milih Seven. Kalian merasa Maulida cocok, ya udah kalian milih Maulida. Jadi jangan kayak jangan kayak terprovokator sama seseorang gitu, karena Ya omongan orang itu kan bahaya.
omongan orang itu tuh kadang ular, kayak bahaya lah intinya. Jadi kalian harus percaya sama diri kalian sendiri, kalian harus yakin sama diri kalian, harus yakin sama jawaban kalian juga, karena kita semua tuh di sini insya Allah bisa menjalankan amanah kita. Insya Allah kita juga Insya Allah ya. iya, insya Allah itu kan berusaha menepati janji. Iya. Iya, benar. Jadi semoga apapun nanti yang jadi ketua umum, yang jadi sekretaris umum dan juga bendahara umum, harapan aku semoga bisa selalu amanah dengan tugasnya, bisa bertanggung jawab juga sama tugasnya. Dan kalian yang ada di kanan dan kiri aku, kalian tuh orang-orang hebat, kalian terbaik dan kalian bisa. Aku yakin siapapun yang nanti bakal jadi ketum, siapapun yang nanti bakal jadi sekretaris umum dan juga bendahara umum, pokoknya jangan patah hati, jangan patah hati. Jamin banget ya. Bisa, kalian bisa, kalian hebat. Ini dari tadi Ana suruhnya kanan kiri, tengah-tengahnya enggak. Ya pokoknya kalian tuh kalau milih ya dari hati kalian. Iya. Terus lihat ya, yang pertama tuh lihat dulu. Biasanya orang-orang yang punya jiwa-jiwa pemimpin tuh kelihatan biasanya. Iya, ini aku liatin. Biasanya Gini ya, kelihatan ya. Ya, ini aku liatin dari kelihatan. tadi. Yang udah pintar berorganisasi kan kelihatan kan ya. Iya, pintar-pintar milih. Iya guys, karena sebelumnya untuk pemilihan kali ini tuh sangat berpengaruh, karena ini Untuk 1 tahun ke depan nih. iya, untuk 1 tahun ke depan, untuk 1 periode ke depan. Jadi aku berharap apapun yang kalian pilih itu adalah benar-benar sesuai dengan isi hati kalian, dan aku berharap apapun yang kalian pilih itu benar-benar menjadi yang terbaik untuk 1 periode ke depan. Ya. Ini mau dihabisin kalian semua ini. Maaf ya kawan. Aku setuju sama Maulida kalau yang menilai itu dari orang lain, bukan kita sendiri. Iya. Tapi aku juga gimana ya, aku tuh masih merasa kalau menjadi ketua IPM itu masih rada kurang gitu, tapi aku mau gitu. Iya. Soalnya aku tuh kadang sering telat dan ya gitulah. Nah, Ya cowok gimana lah, tau lah. Cowok Iya. telat gak ngarep tugas gitu. ya. Jadi Kok malah merendah tuh kak? Jangan Kayak gitu merendahkan. Ya nih. udah deh. Kayaknya di luar ini. aku merasa pantas dan bisa di sini karena ya nyatanya aku sekarang di sini gitu. Iya, sama kayak kata aku tadi ya. Iya, Iya. kalau mau milih juga jangan dari apa ya, misal kayak karena aku tuh teman kalian juga, kalian milih aku, padahal Iya. kalian mikirnya itu mereka punya potensi gitu, tapi malah kalian tuh milih aku gara-gara aku tuh teman kalian gitu. Iya. Ya jangan kayak gitu ya. Sama Jangan. seperti yang tadi kita bahas, Iya. pilih itu sesuai dengan isi hati kalian, yang bikin kalian tuh merasa kayak, oh ini bisa, dia mampu buat 1 periode ke depan Ya, gitu, daripada nanti 1 tahun itu malah menjadi hancur. sebuah Iya. penyesalan Jangan. besar Iya, gitu. betul. Sebenarnya kita di sini bertiga-tiganya itu insya Allah mampu ya, Iya. insya Allah mampu. Tapi ya itu semua ada di tangan kalian. Nah, betul. Ya, itu Nasib semua ada di tangan netizen. masing-masing. Allah. Yes. Atas Oh di iya, tangan di Allah. Iya, Oke, ada di tangan Allah. Allah. Oke. Ya Allah, berkahilah kami. Ini Ana dari tadi kayak ngelebih-ngelebihin kita berdua, tapi ini aku aja deh yang ngelebihin dia ya. Nih, dia tuh orangnya nih, dia tuh pemimpinnya udah ada kan. Dia suka ikut banyak relasinya juga. Terus organisasinya alhamdulillahnya dia bagus gitu loh kalau menurut aku ya. Kayak ya dia dari tadi soalnya ngelebihin aku sama Seven terus, tapi dianya enggak kan dari tadi. betul. Kanan kiri doang yang diiniin. Padahal dia juga bagus loh. Terus kalau misal kalian milih, jangan, ya benar kata Seven tadi, jangan aku kenal sama dia, aku pernah ketemu sama dia, aku pernah denger dia gini. Jangan. Kalian lihat, kalian bener-bener pahami dulu mereka kayak gimana. Karena Iya. kalau first time ketemu tuh kalian nggak akan tahu dia gimana. Nah, Iya. nggak tahu aslinya bagus gimana. loh, Eh, ya kan? Jangan ya dek ya. Jangan ya, Dek, ya. Jangan ya dek ya, karena sebenarnya ya sebenarnya aku nggak melebih-lebihkan mereka berdua, karena ya emang buktinya kita sampai di sini tuh berarti kita bertiga itu hebat. Iya, kita bertiga itu hebat, kita bertiga itu mampu. Ya sebenarnya kalau dibilang aku melebih-lebihkan mereka berdua, enggak sih guys. Iya. Aku tuh mikirnya sekarang gini, ya gimana ya, kayak ya mereka berdua tuh hebat, mereka berdua tuh keren. Bahkan
aku menganggap mereka sebagai keluarga. Karena apa? Ya iya, karena kan nantinya kita bakal satu organisasi, nantinya kita sama-sama bakal terus ya. sama-sama terus, Mm-mm. kita bakal menjadi KSP, dan itu tuh jantungnya organisasi. Tanpa kita organisasi itu remuk, rapuh guys. Jadi aku berharap siapapun yang kalian pilih ya itu benar-benar bisa memiliki jiwa kepemimpinan, bisa benar-benar tulus jalanin tugasnya di IPM, dan ya begitu Ya, ya. Buat kalian nih, ada nggak pengalaman lucu di organisasi IPM atau di organisasi lain gitu? Apa nih? apa ya? Kebetulan aku Kan pertama kali tadi masuk di IPM, sekolah, suka sekarang mau di di selama organisasi. ini. Di Iya. organisasi nih, oh apa ya? apa ya di organisasi ya? Boleh. Oh, saya ada sih. Ya, boleh Ah, ceritain. apa? dulu. Pelajar kreatif masalah berkemajuan itu kan yang buat kan Kak Irgi kan. Terus Itu Kak, orangnya di situ udah guys. Kak Abi sebagai ketua umum itu bilang kalau ada yang bisa nyingkat bakal dikasih hadiah. Terus aku yang nyingkatnya jadi pakem kan. Iya, Terus kamu aku dikasih hadiah sama gagal. Kak Abi, kan aku udah berekspektasi tinggi. Ternyata kalian tahu nggak apa yang dia kasih? Apa? Baterai ABC cuma satu. Nggak apa-apa lah, itu saya namanya. Iya. Itu berguna itu. Iya, itu salah satu apresiasi enggak lah. Iya, Yang apresiasi. paling penting itu tuh niat dan ikhlasnya. Iya. Iya. Ikhlas kan? Ikhlas. Kalau pengalaman lucuku di IPM apa ya? Atau di organisasi lain? Karena aku juga ikut organisasi lain kayak PKS gitu, aku juga ikut. Apa ya, Seven ya? Nggak bisa angkat motor paling. Oh iya. Emang kamu bisa angkat motor? Bisa lah. Cowok dia Iya kan kan. Oh, cowok, iya. kita kan cewek guys. Jadi aku tuh ikut PKS. Itu tuh sebenarnya dulu takut guys, karena takutnya tuh aku nggak bisa ngangkat motornya, dan itu emang bener-bener kejadian sampai sekarang. Kayak kalau di tempat parkir, aku sama Ngarahin doang ya, iya, nggak bisa aku sama Maulida itu kan kebetulan satu hari Iya, ya bareng pas itu. Iya. Sekarang udah ganti jadwalnya. Iya, pas itu bareng. Kita tuh udah berdua guys, bayangin udah berdua ngangkat motor satu aja nggak kuat. Terus kayak orang-orang yang di samping kita tuh cuma ngeliatin gitu loh. Bahkan ada yang kayak gini. Terus aku batin kayak petentang. Tapi kan tugas Gitu, kawannya kayak- kan ya. Aku batin kayak kok gak bantuin sih, padahal kita tuh bener-bener kecil-kecil ngangkat motor Vario guys. Kayak astagfirullahaladzim. Terus habis itu kita nggak diangkat, cuma kita geser ya. Iya, gitu geser. Terus akhirnya kita mengarahkan aja kayak kiri kanan maju. Nah, Aduh. apa nih Apa ya aku ya? pengalaman Kayak paling soalnya pertama terkesan kali banget ya. ya. Terkesan buat Mbak mau. Pas nganu Apa itu, ya? pas malam itu kamu jadi MC nggak sih? Marem. Yang jadi MC Yang jadi MC itu ada yang Maulida. salah itu siapa? Pak Danang, kamu salah Ih, nyebut Pak Danang. iya ya Allah. Aku malu banget di situ. Karena kan di situ aku jadi MC toh. Iya. Terus kayak ada beberapa Nama kamu nama Iya, sama nama-nama. gelar. nama yang diubah, terus ada kayak agenda yang diubah juga. Jadi kayak di situ aku salah ngucapin nama Pak Danang, terus malu banget sama Pak Danang, ada Pak Danang di sana. Malu. Ya itu dong sih. Karena ini baru banget pertama kali aku ikut organisasi. Iya. Nah, dari cerita-cerita mereka bisa disimpulkan kalau IPM itu seru banget. Iya, Jadi guys. kalau kalian mau join IPM, kalian bisa join di SMK Muhammadiyah Salaman. Bisa join di SMK Muhammadiyah Salaman melalui link PPDB, karena sekarang itu gelombang berapa ya? Gelombang Gelombang 2. dua. Iya. Ya, sekarang Dan- masih free Iya, seragam. masih free seragam. Jadi Kalian kalian dapat bisa seragam join di sini gratis. kalau misal kalian mau ikut IPM. Soalnya kan seru banget nih IPM. Jadi kalian bisa join di SMK Muhammadiyah Iya. Salaman. Wajib join sih. Wajib join guys, Iya, kalian bisa betul, ketemu Mbak. sama Mbak Sekar. Iya, Mbak Sekar ini juga. Nih kalian IPM bisa ini. join ketemu sama Mbak Sekar ini. Mbak Sekar Iya. loh ini guys. IPM juga itu ternyata. Iya. Iya loh. Dia juga anak IPM. Ya, jadi kalian wajib Wajib Ya, join. wajib join di Iya. sini. masuk SMK dulu dong pastinya. Ya, masuk dulu mumpung masih gelombang 2 ya. Iya. Masih gelombang 2, seragamnya masih free. Free terus gak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi sekarang masih free. Mumpung masih free. Mumpung masih free ya. Nah, jadi cukup sekian aja ya podcast kita kali ini. Saksikan di podcast selanjutnya. Dan cukup sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam